Selamat pagi, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Umam dan juga rekan saya. Bersama saya Anggun Oktarini pemirsa, dan dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda bahwa ada sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya yang ada di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, berita pertama mengenai Badan Kerjasama Antar Parlemen yang berharap adanya peningkatan keterwakilan pemuda di kancah politik di Indonesia dan juga negara ASEAN lainnya dengan tetap memperhatikan kondisi geopolitik masing-masing kawasan dan juga tetap menjaga keseimbangan dengan generasi lainnya. Dalam mendukung pembangunan negara, keterwakilan pemuda dan perempuan dalam parlemen perlu diperkuat, sehingga proses pengambilan kebijakan bisa menjawab sesuai tantangan zaman. Keterwakilan pemuda di parlemen juga perlu didukung melalui kebijakan afirmasi. Saat menghadiri rangkaian agenda sidang umum AIPA ke-44, anggota BKSAP DPR RI Putri Aneta Komarudin menilai, keterwakilan pemuda di parlemen Thailand mencapai 40%, sementara di Indonesia baru mencapai 19%. Hal tersebut perlu menjadi contoh bagi Indonesia dan negara ASEAN lainnya untuk meningkatkan keterwakilan pemuda di kancah politik. Namun, keterwakilan pemuda dan perempuan di setiap negara perlu memperhatikan kondisi geopolitik masing-masing kawasan dan tetap menjaga keseimbangan dengan generasi lainnya. Seperti Thailand yang representasi pemudanya sudah sampai 40%. Itu bisa jadi inspirasi untuk kita semua di ASEAN bahwa memang representasi pemuda itu memungkinkan tentunya dengan keseimbangan bersama dengan generasi lainnya. Dan ini nanti bisa menjadi benchmarking yang sangat positif, khususnya Indonesia terutama, yang pada 2019 lalu kita baru mencapai 16% untuk keterwakilan pemuda di bawah 40 tahun. Untuk level ASEAN sendiri tentu kita lebih menawarkan kuota-kuota ini, misalnya kuota perempuan dan pemuda itu disesuaikan dengan konteks lokal. Jadi ketika ada kebutuhan yang mendesak misalnya untuk negara-negara tertentu mempunyai lebih banyak representasi pemuda, atau misalnya negara lain ada yang masih membutuhkan waktu untuk mencapai itu, ya kita tentu menyediakan ruang tersebut. Lebih lanjut, Putri menilai ketertarikan generasi muda Indonesia terkait politik cukup tinggi, seiring dengan meningkatnya kemajuan sosial media. Generasi muda diharapkan memiliki peran dalam mengawal permasalahan krusial seperti ketahanan pangan dan perubahan iklim. Helmi dan Rangga, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Badan Kerjasama Antar Parlemen mendorong kerjasama antara Georgia dengan Indonesia di berbagai sektor. Nah, di sini termasuk membuka beberapa perwakilan pemerintah di luar negeri atau KBRI yang ada di Georgia sendiri yang bertujuan untuk memberi perlindungan bagi WNI yang ada di Georgia. Di sela-sela sidang AIPA ke-44, Indonesia dan Georgia mengadakan pertemuan bilateral dalam rangka meningkatkan kerjasama dan hubungan kedua negara. Salah satunya dengan membuka Kedutaan Besar Republik Indonesia di Georgia. Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Fiada Hafid memimpin pertemuan bilateral antara Indonesia dan Georgia yang dihadiri oleh Chair of the Foreign Relations Committee Parlemen, Nicholas Samkaradze. Dalam diskusi tersebut, kedua negara mendorong kerjasama di berbagai sektor, termasuk membuka KBRI di Georgia. Sebagai perwakilan pemerintah di luar negeri, KBRI bertujuan untuk memberi perlindungan bagi WNI dan urusan kekonsuleran. Memimpin bilateral dengan Georgia, dengan ketua komisi satunya di Georgia. Jadi tadi lebih banyak kepada bagaimana meningkatkan hubungan semuanya, P2P, people to people, kemudian juga hubungan bisnis, trade antara Indonesia dengan Georgia. Meskipun secara geografis kita amat jauh, tapi dengan dunia yang semakin dengan teknologi kan semua semakin mendekat, sehingga kita juga melihat kepada Eropa, dalam hal ini Eropa Timur juga untuk menjadi bisnis partner kita. Mereka sudah buka kedutaan di sini, kita belum. Jadi juga salah satu yang tadi disampaikan adalah bagaimana supaya bisa vice versa ya. Jadi kita juga punya kedutaan di sana untuk meningkatkan hubungan antara keduanya. Selain membahas kerjasama kedua negara, pertemuan tersebut juga membahas konflik Ukraina dan Rusia yang tidak kunjung mereda, yang secara geografis berdekatan dengan Georgia.
Indonesia akan terus mempromosikan dan menjaga perdamaian di seluruh dunia, termasuk meredakan ketegangan antara Ukraina dan Rusia. Halim dan Bondan, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, dalam pertemuan anggota Parlemen Wanita Negara ASEAN atau WAIPA, delegasi DPR RI menyuarakan peningkatan keterlibatan perempuan di Parlemen Negara ASEAN. Dan di sini pemirsa, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Untuk itu tetap bersama kami di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Di hari kemerdekaan ini, mari kita rayakan keberagaman, kebersamaan, dan keberhasilan kita sebagai bangsa Indonesia. Kita refleksikan dan kita lanjutkan perjuangan para pahlawan yang telah berkorban untuk mencapai kemerdekaan dengan terus menghayati, menghargai, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan ideologi negara dan sebagai landasan pembangunan Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-78 terus melaju untuk Indonesia maju. Sini ditambang, Konflik yang terjadi, warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, kembali di TVR 09. Badan Kerjasama Antar DPR RI menilai jumlah populasi perempuan yang mencapai 50% dari total populasi ASEAN membuat partisipasi aktif perempuan di politik semakin dibutuhkan untuk mengawal proses demokrasi sehingga mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif di kawasan. Dalam pertemuan anggota Parlemen Perempuan Negara ASEAN atau WAIPA, delegasi DPR menyuarakan peningkatan keterlibatan perempuan di Parlemen Negara ASEAN untuk dapat melahirkan kebijakan dan lingkungan yang gender responsif atau ramah gender. Fadlizon menyebut forum WAIPA dalam rangkaian AIPA ke-44 merupakan wujud keseriusan ASEAN untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya keterlibatan perempuan di parlemen. Jumlah populasi perempuan yang mencapai 50% dari total populasi ASEAN membuat partisipasi aktif perempuan di politik semakin dibutuhkan untuk mengawal proses demokrasi dan pengambilan keputusan publik, mewakili suara perempuan, hingga mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif di kawasan. Kita berharap melalui Women Parliamentarians Meeting ini di ASEAN ada semacam kesadaran perlunya partisipasi perempuan di dalam parlemen. Masing-masing negara mempunyai sebenarnya standar dan target ya, agar ada keterlibatan yang lebih aktif dan lebih tinggi di dalam Women Parliamentarians ini. Termasuk kita Indonesia kan menerapkan satu aturan 30%. Nah, kita ingin dengan semakin banyaknya anggota parlemen perempuan di ASEAN, kebijakan-kebijakan yang lahir di kawasan ini juga gender responsif gitu.
Jadi ada sensitif gender untuk aturan-aturan dan lain-lain. Jadi ini akan juga memperkuat secara keseluruhan bidang-bidang yang lain. Pada tahun 2020, Bank Dunia mencatat keterwakilan perempuan di ASEAN masih rendah, yaitu masih di bawah 40%. Yang terendah di antaranya Brunei Darussalam dengan 9,1%, Malaysia 14,9%, dan Thailand 15,7%. Sementara itu Indonesia baru dapat memenuhi 20% partisipasi perempuan dari minimal 30% yang diatur dalam undang-undang. Halim dan Bondan, TVR Parlemen, melaporkan. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani di sini berharap seluruh parlemen anggota AIPA dapat menyuarakan dan juga memperjuangkan 30 resolusi yang telah disepakati di negaranya masing-masing. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani resmi menutup gelaran Internasional ASEAN Interparliamentary Assembly atau AIPA ke-44. Puan menyebut sidang umum AIPA telah menyepakati 30 resolusi, salah satunya terkait perjuangan parlemen negara ASEAN untuk membantu penyelesaian konflik di Myanmar. Puan menjelaskan ke-30 resolusi tersebut merupakan resolusi di berbagai bidang, mulai dari politik, ekonomi, sosial, perempuan, dan kepemudaan. Penyelesaian konflik Myanmar yang masih menemui jalan buntu mendapat perhatian besar AIPA. Parlemen ASEAN sepakat untuk mendorong 5 poin konsensus yang telah ditandatangani pada April 2021 lalu untuk segera direalisasikan, terutama oleh pemerintah junta militer Myanmar. Puan berharap seluruh parlemen anggota AIPA dapat menyuarakan dan memperjuangkan resolusi yang telah disepakati di negara masing-masing. Walaupun kita sudah sepakat untuk menyelesaikan 5 poin kesepakatan dari Myanmar, cuman itu masih dalam perdebatan dan pembahasan. Karenanya memang parlemen juga anggota AIPA tetap mendorong pihak-pihak terkait atau stakeholder yang terkait dalam masalah Myanmar ini untuk tetap mendorong, memperjuangkan, berusaha agar hal itu bisa diselesaikan. Juga kami tetap meminta kepada Myanmar untuk bisa tetap membuka pintu untuk jalur kemanusiaan. Selain itu, AIPA juga menyepakati pembentukan komite ad hoc atau komite khusus sebagai upaya konkret Parlemen ASEAN untuk mengupayakan dan membantu proses perdamaian di Myanmar. Dalam sidang AIPA tahun depan di Laos, Puan berharap berbagai diskusi yang belum mencapai kesepakatan dapat dibahas kembali dan melahirkan resolusi yang dapat memperkuat kawasan. Dari Jakarta, Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Komisi 11 DPR RI mendorong perwakilan Bank Indonesia serta seluruh perbankan di Sumatera Utara untuk melakukan edukasi yang lebih masif tentang pembayaran digital termasuk KRIS melalui event-event rutin. Bank Indonesia atau BI mencatat sedikitnya 947 merchant di Sumatera Utara telah menggunakan KRIS hingga triwulan 1 tahun 2023. Anggota Komisi 11 DPR RI meminta BI Perwakilan Sumatera Utara untuk meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada seluruh kelompok masyarakat agar tertarik menggunakan KRIS sebagai salah satu metode pembayaran. Dalam kunjungan kerja ke Sumatera Utara, anggota Komisi 11 DPR RI Gus Irawan Pasaribu mengungkapkan, meski sudah banyak merchant yang menggunakan KRIS, namun frekuensi dan nominal transaksi masih relatif kecil. Selain itu, masih banyak masyarakat melakukan transaksi ekonomi dalam jumlah besar secara tunai. Misalnya, salah satu koperasi usaha di Nias dengan nilai transaksi hingga 500 miliar rupiah setiap bulannya. Bahkan terdapat bank lokal disebut belum memiliki KRIS. Berarti masalahnya adalah user nih, penggunanya. Merchantnya udah banyak, tapi yang pengguna KRIS itu masyarakat, berarti kita harus sasar lagi nih. Karena kita tahu kemudian dengan digitalisasi itu akan membuat efisiensi di semuanya itu akan semakin baik gitu ya. Tentu juga itu akan lebih akurat di dalam pencatatan karena semua terrecord dengan baik. Tetapi sekali lagi memang terus terang kita masih butuh lagi untuk lebih gencar melakukan edukasi ke masyarakat pengguna. BI mengakui banyak masyarakat Sumatera Utara belum mau melakukan pembayaran digital termasuk KRIS karena belum paham. Untuk itu, Gus Irawan meminta perwakilan BI dan seluruh perbankan di Sumatera Utara melakukan edukasi lebih masif tentang pembayaran digital termasuk KRIS melalui event-event rutin. Dari Medan, Sumatera Utara, Nuki Tampu Bolon, TVR Parlemen, melaporkan.
Sidang AIPA mengesahkan sedikitnya 30 resolusi dari komisi-komisi di AIPA yang akan diadopsi untuk kepentingan kawasan Asia Tenggara. Dan pemirsa, informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu tetaplah di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, Anda kembali di TVR 09. Dan di sini Ketua DPR RI sekaligus Presiden AIPA mempersilahkan ketua-ketua pertemuan Komisi AIPA ke-44 untuk mempresentasikan hasil rapat-rapat yang dilakukan selama sidang umum AIPA ke-44 berlangsung. Dan sidang paripurna AIPA dilanjutkan dengan agenda penandatanganan persetujuan Joint Communique dari masing-masing perwakilan negara anggota AIPA yang hadir. Nah, estafet bendera AIPA sebagai tanda penyerahan kekuatan AIPA dari Indonesia kepada Laos diiringi dengan harapan agar Laos meneruskan perjuangan Indonesia dalam menyukseskan sidang umum AIPA berikutnya. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Ketua DPR RI sekaligus Presiden ASEAN Interparliamentary Assembly atau AIPA 2023, Dr. Honoris Causa Puan Maharani, memimpin sidang paripurna terakhir perhelatan sidang umum Forum Parlemen Negara-Negara ASEAN. Agenda sidang yaitu mengesahkan sedikitnya 30 resolusi dari komisi-komisi di AIPA yang akan diadopsi untuk kepentingan kawasan Asia Tenggara. Sidang paripurna kedua merupakan rangkaian sidang umum AIPA ke-44 yang digelar di Fairmont Hotel Jakarta tanggal 5 Agustus lalu. Agenda tersebut adalah presentasi dan adopsi laporan komisi-komisi, pengumuman tanggal dan tempat sidang umum AIPA ke-45, dan penandatanganan komunike bersama atau Joint Communique. Puan kemudian mempersilakan ketua-ketua pertemuan Komisi AIPA ke-44 untuk mempresentasikan hasil rapat-rapat yang dilakukan selama sidang umum AIPA ke-44 berlangsung. Salah satu resolusi yang disetujui yakni soal Advancing Youth Engagement of Inclusive Development, Economic Transformation and Democratic Participation, atau memajukan keterlibatan pemuda untuk pembangunan inklusif, transformasi ekonomi, dan partisipasi demokrasi. Komisi Urusan Politik menghasilkan 6 resolusi. 2 diantaranya usul Indonesia, yakni resolusi menjaga perdamaian, keamanan, dan stabilitas kawasan melalui dialog dan kerjasama, serta resolusi kerjasama parlemen untuk mencapai perdamaian jangka panjang di Myanmar. Komisi Urusan Sosial mengusulkan 3 resolusi. 2 diantaranya adalah usul Indonesia terkait mobilisasi aksi parlemen dalam mempromosikan green jobs atau pekerjaan yang ramah lingkungan dan keahlian untuk mendukung transisi ekonomi hijau.
Adapun Komisi Organisasi AIPA mengusulkan 11 resolusi, di mana salah satunya adalah usulan Indonesia agar AIPA memperbarui lagu tema AIPA. Dengan begitu, anak muda dan seluruh anggota AIPA bisa terlibat dalam pembuatan lagu Anthem AIPA. Sidang paripurna AIPA dilanjutkan dengan agenda penandatanganan persetujuan Joint Communique dari masing-masing perwakilan negara anggota AIPA yang hadir. Alhamdulillah, acara penutupan Sidang Umum ASEAN Interparliamentary Assembly atau AIPA ke-44 telah selesai dilaksanakan dengan baik dan lancar. Secara keseluruhan, sidang komisi telah menghasilkan 30 resolusi sebagai bentuk kesepakatan parlemen negara-negara AIPA dalam menyikapi berbagai persoalan kawasan dan isu regional. Semua kesepakatan tersebut dituangkan dalam berbagai resolusi yang diadopsi pada sidang paripurna kedua tanggal 9 Agustus tahun 2023. Beberapa hal yang dapat disepakati antara lain adalah menjaga stabilitas dan perdamaian di kawasan serta menyelesaikan persoalan konflik di Myanmar dengan lebih baik dan lebih cepat, serta mendorong peran parlemen untuk menangani isu ketahanan pangan, energi, dan air dan berbagai isu lainnya. Pada sidang Komisi Ekonomi, kami juga menyepakati beberapa hal antara lain adalah percepatan transisi ekonomi hijau atau green economy dan pengembangan inovasi teknologi untuk pembangunan dan pertumbuhan berkelanjutan. Sedangkan pada sidang Komisi Sosial, kami sepakat untuk mengupayakan lapangan untuk mendukung transisi ekonomi hijau dan memetakan tantangan pekerjaan untuk kaum muda di kawasan. Pada sidang Komisi Perempuan, kami sepakat untuk mendorong kepemimpinan perempuan dan parlemen responsif gender, serta meningkatkan parlemen perempuan untuk transformasi digital. Secara simbolis, Puan menyerahkan palu sidang AIPA kepada President of National Assembly of Laos, Say Sompon Pompihan, sebagai tanda estafet presidensi AIPA. Estafet bendera AIPA sebagai tanda penyerahan keketuaan AIPA dari Indonesia kepada Laos, diiringi harapan agar Laos meneruskan perjuangan Indonesia dalam menyukseskan sidang umum AIPA berikutnya. Pemirsa, ternyata kegiatan mendaki beberapa tahun ini menjadi sangat populer. Nah, ini banyak sekali foto-foto dan juga latar yang indah di berbagai akun fanbase pendakian menjadi pemicu utama bermunculannya para pendaki baru yang ingin menjalani atau menjajal sebuah ketinggian. Dan pemirsa, dalam episode Intips kali ini kita akan saksikan bagaimana keseruan dan menariknya pendakian gunung di Gunung Slamet. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di TVR 09. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden.
memberikan persetujuan terhadap pemindahntanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Pemirsa, kembali bersama kami di TVR 09. Gunung Slamet yang berketinggian 3.428 mdpl ini adalah gunung tertinggi di Jawa Tengah dan juga tertinggi kedua di Pulau Jawa setelah Gunung Semeru. Nah, ini jalur pendakian Gunung Slamet termasuk sulit karena terbatasnya sumber air di sepanjang jalur pendakian. Dan terlebih lagi di musim kemarau ini, meskipun begitu pendaki Gunung Slamet termasuk paling diminati oleh pendaki karena pemandangannya yang luar biasa. Dan pemirsa, tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan liputan lengkap mengenai mendaki di Gunung Slamet merengkuh atap Jawa Tengah yang telah kami rangkum dalam segmen Intips, informasi dan tips berikut ini. Gunung Slamet adalah sebuah gunung berapi yang berada di Jawa Tengah, Indonesia. Gunung Slamet memiliki ketinggian 3.432 meter di atas permukaan laut dan terletak di antara 5 kabupaten, yaitu Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes. Hingga saat ini, Gunung Slamet masih menunjukkan eksistensinya sebagai salah satu gunung berapi aktif di Indonesia. Meskipun demikian, Gunung Slamet tercatat belum pernah mengalami letusan yang besar. Letusan yang terjadi dan terakhir tercatat di tahun 2009 hanya merupakan letusan kecil berupa semburan abu dan lava yang tidak berbahaya. Masyarakat Jawa percaya bahwa Gunung Slamet berada tepat di tengah Pulau Jawa dan menganggap Gunung Slamet sebagai kunci Pulau Jawa. Mitosnya nih pemirsa, apabila terjadi letusan besar di Gunung Slamet, maka Pulau Jawa akan terbelah menjadi 2 bagian dan memisahkan antara bagian barat dan bagian timur. Lalu bagaimana sih asal-muasal nama Gunung Slamet? Gunung Slamet memiliki cerita legenda yang turun-temurun. Nama Slamet yang artinya dalam bahasa Jawa adalah selamat, diberikan karena dipercaya gunung ini tidak pernah meletus besar dan memberi rasa aman bagi warga sekitar. Menurut sejarawan Belanda, Jan Noorden, nama Slamet adalah relatif baru, yaitu setelah masuknya Islam ke tanah Jawa. Kata itu merupakan pinjaman dari bahasa Arab. Ia mengemukakan pendapat bahwa yang disebut sebagai Gunung Agung dalam naskah berbahasa Sunda mengenai kisah petualangan Bujangga Manik adalah Gunung Slamet, berdasarkan pemaparan lokasi yang disebutkan. Mendaki Gunung Slamet bukanlah hal yang mudah. Diperlukan kesiapan mental dan fisik dari pendaki karena medan Gunung Slamet yang cukup sulit. Kali ini kami ajak pemirsa mendaki melalui jalur pendakian Gunung Slamet via Bambangan, Desa Kutabawa, Kecamatan Karangreja, Purbalingga. Dengan estimasi waktu perjalanan 11,5 jam, pemirsa akan dikuatkan dengan jalur yang terus menanjak mulai dari pos 1. Pendakian akan terus menanjak dan bahkan sangat jarang ditemui jalur landai. Hampir di sepanjang rute pendakian tidak ditemukan air, kecuali di pos 5 di mana pendaki bisa mendirikan tenda. Namun di hari libur atau di hari ramai, pemirsa bisa menemukan pedagang makanan hingga di pos keempat. Hal yang menarik adalah suasana batas puncak saat pemirsa ingin mengejar summit ke puncak Gunung Slamet. Sebelum puncak, pemirsa akan melewati jalur Pelawangan. Namanya tak asing ya pemirsa? Ya, nama jalur dan jalur ini mirip dengan jalur Pelawangan di Gunung Rinjani, Pulau Lombok.
Di jalur Pelawangan ini boleh dibilang menjadi jalur yang cukup ekstrim karena jalur terbuka dan medan terbuka dengan batu kerikil dan pasir yang pastinya para pendaki harus ekstra hati-hati. Begitu sampai di puncak, segala lelah dan perjuangan akan terbayarkan. Pemandangan elok dan kawah Gunung Slamet yang dikelilingi puncak-puncaknya menjadi penanda bahwa gunung ini memang sangat mengagumkan. Tak ayal, gunung ini meskipun sulit untuk ditaklukkan, namun memberi nuansa kedamaian bagi siapa saja yang mengunjunginya. Gunung Slamet memang menjadi gunung yang memberi keselamatan bagi siapa saja yang memujanya. Yuk teman-teman pemirsa TVR Parlemen, kita kunjungi Gunung Slamet yang menawan ini. Kita rengkuh ke puncak Gunung Slamet dengan selamat. Sampai jumpa di Liputan Intips edisi pendakian gunung lainnya ya. Pemirsa, di penghujung acara ini kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses, di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap dan juga menghimpun aspirasi masyarakat, serta menindaklanjuti dan juga memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Nah, namun sejumlah agenda serta program DPR RI pemirsa lainnya dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.go.id. Dan pemirsa, TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi hari ini. Saya Anggun Oktarini dan rekan saya Umam Hidayat, sampai jumpa di TVR 09 esok pagi. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.